Baik ya teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau praktek totok perut. Yang pertama kita akan mempelajari meridian-meridiannya dulu. Tadi kita sampaikan ada meridian yang ada 6 meridian yang melewati perut. Yang pertama ren itu di sini. Belum. Ini pakai spidol, digambar doang nih ya. Nah, gini ya. Nah, ini adalah meridian apa? Ren. Di tengah-tengah untuk aktivitas seksual. Satu cun ke samping atau satu ibu jari ini ada meridian ginjal. Nah, kagetan pasiennya ternyata. Nah, di sini ya. Ini ada meridian tuh. Pasiennya kagetan, pemirsa. Gelian. Kemudian dua ibu jari, satu, dua ke samping. Nanti adalah lambung. Satu, dua. Nah, ke sini nih. Nah, ini ya. Kira-kira ke sini nanti adalah lambung. Dua ibu jari lagi ada limpa. Ya. Iya. Masih. Nah, kemudian ada dua lagi. Jangan kaget. Nah, kaget lagi dia tuh. Terus ini ya. Nah, limpa dua lagi ke samping. Itu adalah liver. Nah, ini kan sebenarnya liver tuh bentuknya dia begini, tetapi kita jadikan satu garis nggak apa-apa karena dia melewati kan, kita bilang kan dia melewati. Yang namanya melewati itu ya sekedar lewat aja. Kemudian yang terakhir adalah kantung empedu sebelah samping, paling samping, dua jari lagi. Ini adalah kantung empedu. Kalau kita mengikuti alur meridiannya, itu bentuknya yang liver ini dia zigzag, tetapi makanya kita menyebutnya adalah melewati meridian perut. Mau ditulis? Nanti ini bapak-bapak harus punya pasien banyak nih, biasanya bapak-bapak pasiennya banyak. Ibu-ibu juga apalagi kan. Nah, sudah tahu titik-titiknya ya. Kalau sudah tahu, sekarang yang berikutnya kita lakukan masas atau dilumuri dengan minyak dulu. Dikasih minyak dulu. Dikasih minyak. Jangan kaget ya. Nah, memijatnya nih Bu, memijatnya ya. Dari samping memijatnya seperti ini. Nah, hilang deh tulisannya tuh. Nah, ini ya. Searah jarum jam. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya nanti kita melawan alurnya usus besar. Usus besar itu kan dia naik, mendatar, turun. Nah, itu ya. Jadi begini. Nah, ini nggak cuma dioles, tetapi sedikit ditekan, kemudian dibuang seperti ini, lalu diratakan. Nah, kalau sudah, kemudian kita cek mana yang bermasalah. Rennya kita tekan dulu. Sakit nggak Pak? Nggak ya. Biasanya kalau ada yang bermasalah dia sakit Bu, gitu ya. Nggak sakit? Nggak. Nah, ginjalnya dicek, sekedar ngecek aja. Nah, sekedar mengecek aja. Nggak sakit ya? Nggak. Nggak usah sampai atas boleh. Nah, ini ya. Sakit nggak Pak? Nggak ya. Nah, kalau sampai atas paling sampai sini nih. Jangan terlalu, kalau daerah sini itu jangan terlalu dalam nekannya Bu. Takutnya nanti tulang rusuknya ikut ketarik ya. Meskipun mustahil ketarik, cuman kan orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang tulang rusuknya itu kuat, ada yang lemah. Lambung, ginjal ya, lambung, sekarang dicek sakit. Nah, ini lambungnya nih. Kalau titik itu ditekan ada yang sakit kayak gini, ini kan lambung nih Bu, meridian lambung, ditekan, nah sakit nih, berarti beliau ada masalah di lambung. Nanti yang sakit ini difokuskan lebih lama. Ini sakit, lambung nih. Nanti orang itu ada yang di ginjalnya, ada yang di limpanya, macam-macam. Nah, ini limpa, sakit gak? Enggak.
Ini sakit? Enggak, kan? Ini lambung. Nah, ini limpa deket kan? Tapi ini meridian, namanya meridian itu emang seperti itu. Nah, ini enggak sakit. Lambung. Ini sakit. Nah, limpanya di sini nih, Bu. Sini yang sakit nih. Nah, kemudian liver ditekan. Nah, ditekan aja, sakit enggak? Enggak ya. Kantung empedu. Enggak sakit ya? Enggak. Sama, sebelah sini juga dicek. Cek satu persatu. Enggak sakit ya? Enggak sakit. Sini juga enggak ada yang sakit. Sakit enggak nih? Enggak ya? Lambungnya sakit. Nah, lebih sakit yang kanan ya, lambung tetap nih, tetap di lambung masalahnya. Nah, kalau sudah, moksanya dipanasin. Panasin moksa. Cakep nih. Kayak las ya. Atas bawah sama, mau mulai dari mana aja sama boleh. Koreknya keren nih. Itu tanya yang punya tuh, beliau tuh. Di tempat perabot. Beli di saya gitu. Nah, ini moksanya seperti ini. Aromanya kayak gini, Bu. Ini aroma yang saya bilang bikin ngantuk tuh itu ini ya. Tapi aromanya ini bagus untuk paru-paru. Nah, oke ya. Kalau sudah, ini nanti fungsinya untuk ngetrok, ya, supaya abunya nggak jatuh ke kulit. Jadi nanti sering-sering kita getrok seperti ini. Oke, kalau sudah, nah megangnya tadi begini ya Bu, megangnya begini. Gak usah kaget ya. Nah, jadi gini ya, tep, tep, kayak gini ya. Nah, berjalan. Nah, begini. Cuma di atasnya, jangan di kulitnya. Ibu ngebayangin di kulitnya gitu. Ya Allah. Ini AC-nya bikin nggak panas ini. Matiin aja apa ya? Sebentar ya, matiin sebentar ya. Matiin sebentar ya. Nanti nggak berhasil. Saya yakin nanti nggak berhasil. Nah ini. Nah. Jangan ketawa, kena ntar. Nah gini ya. Ini masa berjalan. Kalau yang berputar itu begini. Nah ini ya. Nah pindah. Nah gini lah Bu. Panas ini Bu. Panas. Nah ini. Kalau saya lebih sering pakai teknik yang memutar ini. Gini ya. Ya lebih efektif. Gini. Paling dekat segini. Makanya kita pakai kelingking. Atau yang ketiga diamin aja. Nah pindah. Tuh 2 3 pindah. Tuh 2 3 pindah. Tuh 2 3 pindah gitu ya. Nah ini. Nah ini. Ini ya. Lebih enak yang mana Pak? Yang muter ya. Nah muter ya. Nah kayak muter kan begini. Nah lebih nyebar, benar ya. Lebih menyebar. Kalau yang tadi fokus. Nah tadi kan ada gangguan lambung teman-teman. Nanti yang lambung itu kita fokusin begini. Nah kita lamain. Ini kan. Nah baru diangkat. Atau ada pasien kena miom. Teman-teman yang biasanya pasien kena miom kista itu, misalnya miomnya di mana gitu kan. Nah itu dia sama dia difokusin, diam terus di sini. Difokuskan, diangkat. Difokuskan, diangkat. Lakukan itu seminggu 2 kali sampai miomnya mengecil. Insya Allah. Sambil terapinya herbalnya nanti minum kumis kucing, kemudian rumput mutiara. Nah, kok kumis kucing, maaf. Keladi tikus. Keladi tikus. Kunyit putih, keladi tikus, rumput mutiara boleh.
Pralon. Kalau alat silahkan sih dibuat sendiri, teknik-tekniknya bagaimana silahkan. Enak Pak? Ngantuk ya? Kan ngantuk kan? Nah ini Ren, satu titik, satu jalur diulangi 3 sampai 7 kali. Ya. 3 sampai 7 kali. Satu jalur. Satu jalur diulangi 3 sampai 7 kali. Selesaikan dulu 7 kali baru Iya. Baru pindah ke yang lain. satu pindah diulang. Enggak. Boleh. Kalau kayaknya amplopnya tebel lamain nggak apa-apa Pak. Nah, oke ya. Kalau sudah pindah ke ginjal. Nah kan sini di ginjal nih. Nah ini kan. Walaupun nggak ada keluhan ginjal. Ya. Ke-6 jalur itu tetap kita jalani, tetap kita moksa meskipun tidak ada keluhan. Ya, semuanya terlewati. Masalahnya begini Pak, meridian ginjalnya di perut itu bagus. Lah yang di kaki bagus nggak? Karena kan meridian ginjal kan ada yang melewati kaki juga kan? Dia kan dari kaki kan? Itu. Jadi perbaikannya pakai titik jauh namanya. Titik jauh itu yang bermasalah di kaki, yang diperbaiki perut itu namanya titik jauh. Ada alatnya, ada teman-teman yang bikin alatnya, yang kreatif bikin alatnya ada. Cuman kita nggak bisa ini sih, nggak bisa menjamin. Iya, nggak ada seninya juga. Enak ya Pak? Enak ya? Gimana? Boleh, nanti kan siang nanti kita praktek, kemudian nanti siang kita belajar moksibasi keluhan. Nanti yang di tangan, yang di kaki, yang di betis itu. Kalau teman-teman gak kuat asap, pakai moksa tanpa asap, gitu kan? Semua ada solusi. Sama, nggak ada asapnya. Sama efektifnya, sama efektifnya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang asap, karena asapnya ini bikin awet muda, Bu. Tuh. Ini videoin sikunya bukan perutnya. Oh bisa sih, kan sikunya ngomong. Iyalah. Hangat sama Bu, bahkan lebih panas. Yang tanpa asap itu dia lebih panas. Nanti nyobain yang tanpa asap itu saya ada bawa, itu bisa dicobain. Dibakar juga. Kalau nggak dibakar, ya nggak ada panasnya dong. Nah ini ya, hangat perutnya Bu, perutnya hangat. Nah kalau udah, lambung. Ya. Keluarnya lewat urin, bisa lewat feses. Detoknya. Oh, bener aja belum. Ini belum selesai nih. Nah, ini ya. 45 menit sampai 1 jam. Makin besar pasiennya makin lama. Gimana? Udah. Enggak, ini bukan bukan bara, cuman kertas. Kertasnya jatuh. Setengah batang. Nanti kan dimatiin baru kita pakai untuk pasien berikutnya kan bisa. Biasanya sekali terapi itu setengah batang. Kalau darurat bisa pakai rokok atau cerutu? Nggak boleh. Panas juga. Beda. Efektif. Iya. Tarif minimal 150.000.
sekali terapi. 45 menit. Jadi kita kan ada grup totok perut moksibasi Indonesia. Nah, nanti teman-teman saya kasih link masuk ke grup situ. Itu teman-teman senior udah mereka praktisi. Pakai slimming gel bisa. Bisa. Ke slimming gel boleh, asal jangan pakai minyak jelantah. Ya. Ntar dilalerin. Keringetan ya Pak ya. Nah, ini ya. Itu berkenaan dengan moksa seperti itu. Nanti teman-teman coba. Siapa yang mau nyobain? Ibu-ibu, bapak-bapak mau nyobain praktek? Ibu-ibu nanti di ruangan sendiri lah. Apaan ya? Apaan? Sebenarnya satu. Ya, mau dia numpuk di tangan, mau numpuk di kaki, mau numpuk di perut. Kalau kita bisa membuang salah satu sumber, nanti yang lain insya Allah dia berkurang. Iya. Iya. Otomatis nanti karena kan dia kan nanti ngumpulnya kan di perut sebenarnya, Bu. Ya kan sumbernya kan perut. Nanti kalau yang di sini dikurangin, otomatis nanti yang di sini berkurang juga dia. Iya. Itu kata dokter seperti itu. Iya. Ya karena kita pakai brandnya totok perut moksibasi, totok perut pelangsingan kan gitu. Kalau kita membrandingnya misalnya totok kesehatan perut, nanti orang udah beda lagi mikirnya. Itu. Kalau turun bro enggak harus. Enggak. Langsung ke BL-nya. Enggak. Saya kalau totok lemak nggak tahu saya. Totok lemak. Kalau digabung sama totok punggung bisa. Oh bisa. Bisa. Misalnya totok begini ya, totok punggung, kemudian sebelum ditotok dimoksa dulu punggungnya. Boleh, Pak? Enggak, moksa dulu baru ditotok. Ya biar ini sarap-sarapnya, lemak-lemaknya biar anget kan baru di. Tapi ini enggak saya ini ya. Saya tidak merekomendasikan artinya harus seperti itu. Nanti saya menyalahi SOP-nya Topung nanti. Artinya kalau saya pribadi hal itu boleh dilakukan gitu ya. Jadi nanti jangan sampai ada statement sekarang Topung pakai moksibasi, nanti saya jadi salah. Itu jangan kita aja. Iya. Dingin banget gitu. Iya, tubuh dingin banget. Bekam juga bisa dimoksa dulu ya. Betul. Bekam juga gitu, bisa dimoksa dulu baru dikeluarkan darahnya boleh. Banget itu dingin. Itu karena sindromnya dingin, Bu. Ya, itu sebaiknya jangan dibekam basah, tapi lakukanlah bekam api. Kalau dimoksa dulu bisa tapi dia mintanya bekam basah. Kita harus menyampaikan bahwa sebenarnya ini manfaatnya nggak begitu bagus. Seperti itu kita moksa dulu kemudian kita bekam basah. Boleh. Apanya? Terapinya? Ya iyalah, kalau pengen sehat ya emang begitu. Ya mahal. Bilanglah sama pasiennya. Udah kan, ini jalur sudah ke atas, sekarang ke samping, Bu. Samping itu begini. Nah, begini ya. Ke samping. Iya, dari pusar ke samping. Nah, ini begini. Setengah, biasanya setengah. Matinya semprot pakai alkohol atau disiram air, nanti dijemur. Nanti kan dia kering, bisa dipakai lagi, Bu. Gimana? Ya kalau udah tinggi gini kita ini.
Oh, lepas dia. Lepas ya, untung nggak lepas ke pasien. Ngantuk, mata pedes ya Pak? Ngantuk ya? Hangat enak kan? Nah, kalau pada kondisi seperti ini, kemudian pasien buang angin, nggak usah kaget, itu bonus, ya. Ya kan, kalau ini lagi lagi di moksat atau brot, gitulah, itu bonus, alhamdulillah. Tadi udah ke atas, terus ke samping. Ke samping ya. Nah, ke samping gini Bu. Ngantuk ya. Hangat, relax. Bolak-balik, makin banyak makin bagus. Iya. Itu muter itu boleh kanan kiri ya? Boleh, gini juga boleh, nggak masalah. Boleh. Nah, ini ya. Makanya saya bilang tadi kan ruangannya nanti jadi bau. Yang suka enak aja Bu, tapi ada pasien yang nggak suka, ada terapis yang nggak suka. Anget Pak. 100 berapa tadi? 109. Berkurang nggak ini? Sangat efektif. Jadi makin lama dimasas, makin bagus hasilnya. Bisa dipakai. Bisa dipakai untuk bantu itu. Yang dari Pak Puji bukan? Produknya Pak Puji bukan ya? Nah, nanti bapak-bapak cari ruangan sendiri, ibu-ibu cari ruangan sendiri pada praktek. Ibu-ibu harus praktek nanti supaya tahu rasanya seperti apa. Jangan pulang sebelum praktek. Setelah istirahat langsung praktek sampai jam berapa? Sampai selesai biasanya sih. Kan belum ada materi untuk moksa buat Belum. yang berkasus itu. Sampai jam 2:30. Praktek sampai jam 2:30 ya. 2:30 masuk kelas, kita mulai lagi materi yang berikutnya berkasus-kasus. Sekarang udah istirahat, yang mau makan silakan. Belum kelar ini, nanti ini. Jangan ditinggal dulu. Jangan tinggal dulu. Makanya gimana sih ini? Nah, udah ya. Udah ada alarm soalnya. Nah, kalau sudah, ini justru yang terpenting, yaitu pemijatan, ya kan? Teknik pemijatannya, ini yang penting. Pijat lagi, nah ini Bu. Jangan dibiarin aja. Nah, pemijatnya seperti ini caranya. Nah, pemijatnya begini. Seperti bikin adonan roti, pizza. Sampingan. Nah, kalau sudah kan seperti ini ya. Ini ya. Megangnya begini. Kemudian nah, ini ya.
Emang boleh lempar begini. Biar apa lemaknya biar dia luruh. Oh, ditampar-tampar gitu. Silakan diatur lah gimana ininya, tapi SOP kita seperti ini ya. Nah, makin lama semakin bagus. Kemudian makin cepat juga semakin bagus. Nah, yang capek itu justru ini, Bu. Pijetnya ini yang capek. Oh, pakai alat gitu. Ini nggak ada seninya pakai. Makin lama lebih bagus. Nah, ini di sini kan biasanya numpuk nih lemak nih. Nah, ini kita buang. Pakai lingkaran kecil. Lingkaran kecil gitu ya. Nah, kalau udah terus samping ini ya. Nah, ini sambil ditekan, Bu. Ini menekannya ke yang di sini nih. Nah, jadi dari sini kita biasa aja nih sampai bawah ditekan. Nah, tekannya di sini ya. Di atas kita lewatin aja. Maksudnya nih tangan cuman nyentuh aja sampai sini baru ditekan. Boleh, bagus. Biasanya kan dismenor ya. Nyeri head. Ya. Diam ya, tadi difokuskan. Boleh. Apanya, Bu? Seberapa kalinya kita nggak tahu ya. Karena kan kelemahannya, kasusnya seperti apa kita juga nggak bisa memastikan. Sampai sembuh pokoknya gitu aja udah. Coba bangun, Pak. Ya.